现在不同了。冷静，运转越流畅。出击！我。 血鹰岭的守护者。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah dongeng series lagi yang berjudul Lord Yusing. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap dari dongeng series ini. Awal di film, kita diperlihatkan terjadinya penyerangan terhadap wilayah Elang Salju, yang mana Raja Dongbo dan istrinya ditangkap. Ia pun meninggalkan dua anaknya. Sejak saat itu, 8 tahun pun berlalu. Anak tertua yang bernama Yusing ditugaskan oleh Bai Yuanji untuk mengambil jantung Raja Serigala Bulan Perak, yang mana itu adalah syarat supaya adiknya diterima untuk menjadi muridnya. Scene lalu berpindah kepada penjaga yang sedang mencari seseorang, yang adalah adik dari Yusing yang bernama Kingxi. Untung saja di saat ia bersembunyi itu, Kingxi mengalih perhatian mereka dengan membunyikan bel menggunakan kekuatannya. Namun ketika dia ingin naik ke atas, ia hampir saja terjatuh. Untung saja ada Paman Tongsan yang menyelamatkannya. Ternyata Kingxi ini ingin pergi untuk mencari kakaknya. Paman Tongsan pun memberitahunya kakaknya sedang mencari jantung serigala untuk dirinya, supaya Kingxi bisa menjadi penyihir hebat seperti Guru Yuanji. Karena Kingxi ini memiliki bakat roh yang hebat. Paman Tongsan pun menenangkan Kingxi agar ia tidak membuat kakaknya khawatir. Scene lalu berpindah kepada Yusing. Di sini dirinya terkejut dengan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Paman Zhong. Yang mana Paman Zhong ini khawatir terhadap Yusing yang pergi sendirian. Ternyata di perjalanan itu mereka diikuti oleh sekumpulan serigala sisik hitam. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Di sisi lain, ternyata mereka ini sedang diawasi oleh rumah besar naga. Dari yang kita lihat, orang-orang ini sepertinya sedang mengumpulkan data tentang Yusing dan para kesatria lainnya. Sedikit informasi, serigala yang menyerang mereka ada binatang peringkat surga, yang mana di series ini kita diberitahu 3 binatang peringkat atas, yakni peringkat meteor, bulan perak, dan peringkat legenda. Namun ada juga peringkat super yang mana jika dibandingkan dengan peringkat binatang surga dan kesatria peringkat surga, mereka hanyalah seekor semut. Lanjut, tidak lama kemudian Grand Lord Xian datang menemui mereka. Di sini salah satu anggota memberitahu Lord Xian tentang Yusing yang sedang menaiki pegunungan terpencil. Para anggota tidak ingin mencatat hal tentang Yusing karena banyak orang yang telah mati di gunung itu. Namun Lord Xian tidak peduli dengan alasan mereka dan menyuruh mereka untuk tetap mengawasi Yusing. Kembali ke pertarungan, Paman Zhong tidak percaya dengan perkembangan dari Yusing yang sangat cepat. Bagaimana tidak, dia menghabisi para serigala dengan sendirian. Paman Zhong memuji perkembangan Yusing yang ternyata dia sudah mencapai peringkat meteor. Namun di sini Yusing masih belum percaya apakah dirinya bisa melindungi keluarganya. Paman Zhong mengatakan apapun yang terjadi, Yusing masih memiliki dirinya dan Paman Tongsan. Nah, tidak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan tempat serigala bulan perak. Namun tanpa mereka duga, ada macan hitam yang memiliki peringkat bulan perak mengincar mereka. Paman Zhong mengatakan mereka harus segera pergi untuk mencari tempat berlindung, karena hari sudah gelap dan macan ini lebih susah dilawan saat malam hari. Di sini Yusing meminta Paman Zhong untuk pergi dan dirinya akan mengalihkan perhatian macan itu karena sepertinya dia tertarik kepada Yusing. Dia pun segera pergi dan berpisah dengan Paman Zhong. Su Ying bertarung sendirian menghadapi macan bayangan. Namun karena perbedaan kekuatan, Yusing pun dikalahkan. Nah, di saat ia diambang kematiannya, Yusing yang pingsan melihat keluarganya menghampirinya. Namun ia lagi-lagi kehilangan keluarganya.
去。其实就这么结束了吗？ Nah, di saat ia putus asa tersebut, ibu dan ayahnya kembali muncul dan menyemangati Yusing. 手挺胸。 Dia pun kembali sadar dan kembali menyerang macan bayangan. 更何况， Dengan dukungan orang-orang terdekatnya, Yusing berhasil menggunakan teknik salju melayang. Di sisi lain, Paman Zhong merasa tidak berguna karena tidak bisa menemukan Yusing. Tiba-tiba saja macan bayangan datang menghampirinya dan menyerangnya. Untung saja ada Yusing yang langsung menghabisinya. Karena banyak menggunakan kekuatan, Yusing pun jatuh pingsan. Xin lalu berpindah ke tempat guru Yuanji. Di saat ia sedang menggabungkan alkimia ke senjatanya, dirinya didatangi oleh seorang wanita bernama Jirong. Ia memberitahu kepada gurunya Yusing sedang menaiki gunung untuk mengambil jantung Raja Serigala Bulan Perak. Yang ternyata guru Yuan hanya menguji nyalinya saja, dan tidak menyangka ia melakukan hal itu. Ia pun berjanji dirinya akan menerima Qiangxi untuk menjadi muridnya. Apalagi Qiangxi ini memiliki bakat roh yang kuat. Kembali ke Yusing, ia kembali sadar dan diberi makan oleh Paman Zhong. 快吃吧，阴影豹的肉。 Di sini Yusing memberitahu bahwa dirinya sudah menembus alam pertama teknik tombak es kegelapan. Yang mana hal itu membuat Paman Zhong kaget karena ayahnya saja yang sudah lama berlatih tidak mencapai tahap itu. Yusing mengatakan dia bisa sampai ke tahap itu berkat tombaknya. Orang-orang yang mengawasi Yusing terkejut bahwa tombak itu diisi dengan alkimia yang kuat. Dou Qian mengatakan itu semua bukan berkat tombaknya saja, melainkan Yusing ada seorang anak yang berbakat dan sangat pekerja keras. Kembali kepada Yusing, di sini Paman Zhong mengatakan Serigala Bulan Perak sangat bagus dalam serangan kelompok. Yusing pun memiliki ide untuk menjauhkan kelompok dari rajanya. Keesokan paginya, mereka pun mulai melakukan penyerangan. 你我同属，我应该很快便能直扑狼堡，你便应该能与他们一战了。制定作战计划。怎么？ Di saat kelompok serigala menjauh, Yusing langsung berhadapan 1 lawan 1 dengan rajanya. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Namun di sini Paman Zhong mengatakan mengapa Yusing tidak menghabisi mereka. Ternyata di saat melihat serigala saling melindungi, mengingatkannya kepada ibunya. Di sini kita diberitahu bahwa jika Yusing sudah bergabung dengan rumah besar Gunung Naga, Paman Zhong akan memberitahu alasan kenapa orang tuanya ditangkap. Di perjalanan itu ternyata mereka diawasi oleh 2 orang bandit, yang mana mereka ini melaporkan kepada ketuanya yang bernama Gebin. Para bandit pun mendatangi mereka dan mulai mengepung mereka. Dikarenakan Paman Zhong yang sedang terluka, di sini Yusing meminta untuk menghadapi mereka sendirian. Gebin dan para anggotanya mentertawakan Paman Zhong karena membiarkan bocah ingusan melawan mereka. Yusing yang mendengar hal itu melemparkan senjata dan pertarungan pun terjadi. Namun sebelum itu kita dibawa ke 10 tahun lalu. Ternyata Gebin ini pernah melawan Paman Zhong yang mana Gebin ini sedang melakukan penyerangan di wilayah Elang Salju. Untung saja Paman Zhong yang terluka ditolong oleh anggota dan Paman Tongsat, yang membuat Gebin melarikan diri. Kembali ke pertarungan, di sini Yusing langsung mengincar penyihir dari para bandit. Setelah itu, ia pun bertarung melawan Gebin dan berhasil menghabisinya. Anggota rumah naga yang menyaksikan hal itu merasa tidak percaya Yusing berhasil menghabisi Gebin. Dou Qian pun mengatakan, apakah mereka sudah percaya dengan kekuatan dari Yusing? Dou Qian pun menyebarkan berita dari Yusing. Di tempat guru Yuanji ada Master Kong Hai dan putrinya. Dia tidak lama berada di sana. Nah, di saat Jirong memberitahu kabar Yusing kepada gurunya, Kong Hai sepertinya mengenal Yusing. Ternyata ia datang ke sini untuk menjadikan putrinya sebagai murid guru Yuanji. Namun ia ditolak. Ayahnya pun mengajaknya untuk pergi menemui Yusing. Di sisi lain, beberapa orang terkejut dengan berita Gebin telah dihabisi.
Kembali ke tempat Yusing, para anggota dari Gebin meminta maaf kepada mereka dan memberikan hasil rampasan yang telah dikumpulkan. Di sini Yusing meminta mereka untuk mengembalikan hasil rampasan tersebut. Nah, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang membuat orang-orang selain Yusing terdiam, dan muncullah banyak mata di tempat tersebut. Yusing yang ketakutan pun akhirnya tersadar dan tidak terjadi apa-apa di sana. Dengan segera dia memberitahu Paman Zhong untuk pergi dari tempat tersebut. Di saat mereka pergi, muncullah sebuah wajah dari gunung yang ternyata dia ini sedang mengawasi Yusing. Tapi kita belum tahu identitas orang ini. Di saat mereka sudah jauh, Yusing memberitahu bahwa dia merasakan hal yang belum pernah ia alami. Mungkin ada makhluk yang kuat di daerah itu dan baru menunjukkan kehadirannya di saat Yusing berada di sana. Ketika ia merasakan hal itu, Yusing tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia merasa di hadapannya dirinya hanyalah seekor semut. Menurut perkataannya, bisa kita simpulkan makhluk ini kekuatannya jauh melebihi Yusing. Di kediaman Yusing, adiknya dan Paman Tongsan menunggu kedatangannya. Tidak lama kemudian, penjaga memberitahu mereka kedatangan tamu yang ada Kong Hai. Kong Hai? Paman Tongsan berbicara kepadanya kenapa ia baru muncul setelah sekian lama. Oh ya, Kong Hai ini adalah teman dekat ayahnya Yusing. Ia mengatakan ketika wilayah Elang Salju mengalami masalah, dirinya tidak mau ikut campur karena itu adalah masalah pribadi dengan keluarga klan Mo. Namun Paman Tongsan tidak percaya dan menganggap itu hanyalah alasannya saja. Tidak lama kemudian, Yusing pun datang. Paman Kong Hai pun memberitahu berita tentang Yusing telah menyebar ke seluruh negara Azura Reaper. Di sini Yusing mencari keberadaan Kingxi yang ternyata ia sedang bermain dengan putrinya yang bernama Kong Yuye. Ternyata ia dan ayah yang dulu ingin menikahkan mereka berdua, namun itu hanya bercandaan. Yusing pun mendatangi adiknya yang sedang bermain dengan Kong Yu. Kingxi yang merindukan kakaknya langsung memeluknya. Kong Yu juga menyapa Yusing karena sudah lama tidak bertemu. Ternyata di sana ia juga kedatangan Guru Yuan, yang mana ia juga tahu tentang keberhasilan Yusing. Paman Zhong merasa pemberitahuan itu akan menimbulkan masalah. Namun Kong Yu memberitahu apa yang dilakukan oleh Rumah Besar Gunung Naga akan berdampak baik bagi Yusing. Ketika mereka ingin pergi menemui Guru Yuan, Kong Yu meminta untuk ikut pergi bersama mereka. Yusing pun mengizinkannya. Di sisi lain, Guru Yuan meminta Jirong untuk memperkuat panas api. Namun kekuatannya tidak terkendali dan membuat api itu menyerangnya. Untung saja ada Kingxi yang menyelamatkannya. Guru Yuan memuji kekuatan dan kerendahan hati milik Kingxi. Di sini Jirong tertarik dengan dua saudara ini, sedangkan kakaknya tertarik dengan Kong Yu. Yusing pun berbicara dengan Guru Yuan mengenai penerimaan murid. Ternyata Guru Yuan masih ada permintaan lainnya. Di sini Kingxi yang mendengar Guru Yuan masih ada permintaan membuat Kingxi kesal, sebab ia tidak ingin kakaknya dalam bahaya lagi. Mendengar perkataan Kingxi, Guru Yuan memujinya karena ia sangat peduli kepada kakaknya. Su Ying pun menanyakan permintaan dari Guru Yuan yang ternyata dirinya ingin pindah ke wilayah Elang Salju, supaya mereka bisa menghindari perhatian dan gangguan dari para pencuri. Ia pun merasa tempat ini sangatlah cocok. Di sini Guru Yuan memindahkan rumahnya dari kota menggunakan sihir pemindahan. Ia pun berbicara kepada Yusing karena dirinya menerima permintaan tak masuk akalnya. Tidak lama kemudian, Kingxi dan Yoye pun datang menghampiri mereka. Guru Yuan menanyakan apa hubungan Kong Hai dengan mereka. Yusing pun menjelaskannya dan ternyata Kong Hai ini memintanya untuk menjadikan Yoye sebagai murid dari Guru Yuan. Karena di video sebelumnya mereka tidak diterima. Sebab itulah Kong Hai mendatangi Yusing. Kingxi dan Yoye pun memasuki rumah dari Guru Yuan, yang mana di sini Jirong sedang berlatih. Namun lagi-lagi ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, yang membuat para seniornya tertawa. Guru Yuan pun datang dan menasihati Jirong karena ia melupakan pelajaran kemarin. Di sini Guru Yuan meminta si Chen untuk menjelaskan apa itu energi spiritual, yang mana penyihir adalah sebuah wadah atau perantara. Mereka menyerap, memadatkan, dan melepaskan energi spiritual. Biasanya orang yang memiliki bakat spiritual mampu berkomunikasi dengan kekuatan alam. Kingxi pun kagum dengan kekuatan dari Guru Yuan. Jirong pun kesal karena terus dinasihati. Di sini Guru Yuan berbicara kepada Kingxi dan Yoye, yang mana pembelajaran pertama mereka adalah mengendalikan energi spiritual.
Jirong yang masih kesal dipuji oleh Kingxi karena ia merasa Jirong memiliki kekuatan yang hebat. Jirong pun membawa mereka berkeliling dan bermain. Nah, di saat mereka melewati tempat Su Ying, Yoye mendatanginya dan memberitahu pesta penerimaan murid baru akan segera dimulai. Yoye yang melihat pakaian dari Su Ying berantakan memutuskan untuk merapikannya. Mereka pun saling berbicara sambil mengenang masa kecilnya. 小时候，我跟我爹来做缠着我，你见了之后，有吗？当然，拜师的石是能再见到你跟石头。 Di saat ingin pergi ke pesta, penjaga datang dan memberitahu Su Ying ada seseorang yang menerobos masuk istana. Dengan segera, Su Ying pun pergi menemuinya yang ternyata itu ada Lord Xian. 在下不请自来。 Ia datang kemari untuk memberikan Black Iron Order, yang mana itu adalah sebuah tanda ia bergabung dengan rumah besar Gunung Naga. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. 柏林主，恭喜你。 Di luar, ia berbicara empat mata kepada Su Ying. Ia datang sini untuk memberikannya sebuah peringatan. Lord Xian memperlihatkan catatan rumah naga dan catatan pertumpahan darah. Ia pun menjelaskan apa isi kedua catatan tersebut. Catatan rumah naga memiliki 3 level catatan, yakni provinsi, distrik, dan daerah. Mereka juga mengumpulkan data dan mencatat informasi, baik mengenai peringkat maupun kerajaan terkuat. Sedangkan catatan pertumpahan darah berisi tentang organisasi yang menjangkau kerajaan. Anggota mereka yang cukup kuat memiliki gelar assassin, dan hanya gelar mereka yang tercatat bukan nama aslinya, kecuali seseorang yang bernama Xiang Panyun. Ia adalah orang terkuat di negara Sungai Ajura, dan orang yang mungkin bisa menyainginya adalah ketua klan Si Liang Hong. Ia pun memberikan kedua catatan tersebut kepada Su Ying, dan mengatakan dengan Black Iron Order, ia bisa menjalankan misi yang diminta oleh rumah Gunung Naga. Jika dirinya berhasil, ia akan mendapatkan poin yang mana itu bisa ditukar dengan apa saja, seperti apapun yang bisa menyelamatkan orang tuanya. 江湖路远， Lord Xian pun pergi dari sana. Di sisi lain, Kong Hai berbicara kepada Yoye untuk tetap berada di sini, agar bisnisnya semakin lancar. Di sini, Yoye sedikit kesal karena ayahnya hanya mementingkan bisnisnya saja. Ayahnya pun menggodanya dengan mengatakan apa ia tidak ingin dekat dengan Su 是 Ying. 个不错的人选。 Kembali ke Su Ying, di saat mereka berkumpul, Su Ying menagih janji Paman Zhong, yang mana ia ingin tahu penyebab orang tuanya dibawa. Paman Zhong pun menceritakan kejadian awal pertemuan ayahnya dan ibunya. Ternyata ibunya ini kabur dari acara pernikahan, yang mana ibunya ini adalah keluarga dari Mo. Di saat itu, Paman Zhong dan ayah Su Ying bernama Dong Boli baru saja keluar dari pasukan. Mereka pergi untuk menjalankan misi mencari gadis yang kabur. Di sisi lain, Paman Tangsan ini ternyata adalah murid dari ibunya Yusing, yang bernama Mo Yangyu. Mereka yang sedang kabur diserang oleh serigala sisik hitam. Mereka pun terus dikejar hingga terdesak. Untung saja Dong Boli dan Paman Zhong datang untuk menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, Dong Boli dan Yu jatuh cinta pada pandangan pertama. Alih-alih mengembalikan Yang Yu ke keluarga Mo, mereka berempat pergi untuk berpetualang. Dan Dong Boli membeli wilayah Elang Salju. Namun pada suatu hari, kakak dari Yu bernama Mo Yang Chan datang untuk membawa mereka berdua pergi ke keluarga Mo. Kakaknya yang adalah orang terkuat dari keluarga Mo dengan mudah mengalahkan mereka semua. 都没变。 Karena tidak ingin Su Ying terluka, ayah dan ibunya pun menyerahkan diri mereka. Sejak saat itu, ia pun berpisah dari orang tuanya. Mendengar hal tersebut, membuat dua saudara ini kesal dan berjanji akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Di sisi lain, ibunya yang sedang dipenjara dikunjungi oleh kakaknya. Mereka pun saling berbicara. Sebenarnya, ia bisa saja keluar dari tempat itu jika ia berbicara dengan kepala keluarga Mo. Namun dia menolak karena hal tersebut akan memutuskan ikatan dengan Dong Boli dan anaknya. Sebelum kakaknya pergi, ia menanyakan tentang Dong Boli. Namun ia berkata lebih baik dia tidak mengetahui hal tersebut. Yang mana kita dilihatkan Dong Boli ini terluka parah. Ternyata dirinya ini selalu disiksa dan disembuhkan kembali. Dan terus dilakukan hal itu selama 10 tahun. Dan hingga 100 tahun yang akan datang.
yang mana itu adalah hukuman kepada dirinya. Ternyata orang-orang di sana tahu bahwa anak Dongboli ini sudah mencapai peringkat bintang dan mendapatkan Black Iron Order. Ia berjanji kepada adiknya untuk menyelamatkan orang tuanya. Di sini Kingxi juga memendam amarah kepada keluarga Mo yang menangkap orang tuanya. Ia pun terus berlatih bersama guru Yuan, sedangkan Yushi terus melakukan misi yang diminta oleh rumah naga. Di saat Su Ying berlatih, ada Yoye datang menemuinya. Ia pun melihat puting, maksudnya luka dari Su Ying. Di sini ia pun memasangkan baju kepada Su Ying dan memberikan makanan kepadanya. Yoye berbicara kepada Su Ying mengenai Kingxi yang beberapa hari ini sepertinya ada sesuatu yang dikhawatirkannya. Kembali kepada Kingxi, di saat ia bersantai, Kingxi didatangi oleh Jirong. Dia yang melihat Kingxi yang murung karena tidak kunjung mahir dalam mengendalikan energi. Di sini Jirong mengajarinya dan menghiburnya. Su Ying dan Yoye yang sedang menuju ke tempat Kingxi melihat ia sedang berlatih dengan Jirong, yang mana Kingxi akhirnya mampu mengumpulkan energi spiritual. Melihat hal itu, rasa khawatir Su Ying menghilang. Tidak lama kemudian, Paman Tongsan pun mendatangi mereka. Ia berkata Xian membalas suratnya, yang mana ia mengabari ayahnya sedang disiksa. Dengan segera, Su Ying pun pergi menuju Longshan, dan mungkin di sana ada yang bisa menolong ayahnya. Sesampai di sana, Su Ying pun kembali bertemu dengan Xian. Ia mengatakan dia ingin membawa ayahnya pergi, namun Lord Xian mengatakan itu mustahil. Tapi ia ada cara untuk memudahkan ayahnya di sana. Lord Xian pun mengatakan ada sebuah misi, yang mana misi ini bukan dari Longshan, dan tidak ada poin di misi ini. Dia pun memberitahu bahwa para bandit yang ia lawan dulu kabur dan pergi ke Gunung Lengqiu, yang mana tempat itu dipenuhi oleh para bandit, yang ternyata misinya adalah menghabisi para bandit yang tersisa. Di bab Blood Seed, seorang wanita berbicara mengenai misi yang dikeluarkan oleh keluarga si Liang Hong, yang ternyata Tuan Muda si Jia dihabisi oleh para bandit, yang mana misi ini sama yang diberikan oleh Lord Xian kepada Su Ying. Lord Xian pun mengatakan jika ia telah berhasil, mintalah permintaan secara pribadi kepada si Jia untuk menyelamatkan ayahnya, yang mana wilayah kerajaan di provinsi ini memiliki hak istimewa. Begitu juga dengan keluarga Mo. Keputusan yang dikeluarkan oleh leluhurnya sebanding dengan keputusan kerajaan. Namun di sini si Jia tidak sebanding dengan keluarga Mo, dan kekuasaannya hanya berpengaruh di wilayah tersebut. Walaupun si Jia terlihat kecil, koneksinya sangat luas. Setidaknya mereka mampu melindungi ayah Su Ying dari penyiksaan. Su Ying pun menyetujui misi itu walaupun berbahaya, karena keluarga si Liang Hong memasang misi itu di bawah Blood Seed. Dan mungkin saja Su Ying akan berhadapan dengan pembunuh dari Blood Seed, yang mana mereka mengutus iblis angin untuk menyelesaikan misi tersebut. Malam harinya, Su Ying pun berpisah dengan adiknya dan teman-temannya, yang mana ia ingin menghabisi para bandit yang kabur tersebut, karena ini adalah kesempatan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya dari penyiksaan. Sebelum pergi, Yao Yi memanggil Su Ying karena ia merasa misi ini sangat berbahaya. Terlebih lagi, dia tidak langsung menjalankan misi, melainkan datang ke istana untuk memberikan salam perpisahan. Su Ying pun mengatakan untuk tidak memberitahu mereka tentang berbahayanya misi tersebut. Yao Yi pun memberikan sebuah jimat kepada Su Ying walaupun ia merasa benda itu tidak berguna. Su Ying pun dengan senang hati menerima pemberian tersebut. Di sisi lain, iblis angin bersama wanita telah sampai di daerah para bandit. Tidak lama kemudian, Su Ying pun juga datang ke tempat tersebut. Ia mendengar ada seorang wanita meminta tolong dan dengan segera ia datang menyelamatkannya. Sedangkan para bandit yang menghabisi Tuan Muda sedang bertengkar karena poster mereka dipasang. Tidak lama kemudian, Su Ying pun datang menghampirinya. Ia berkata dia akan menghabisi mereka semua. Namun iblis angin pun datang dan langsung menghabisi mereka semua. Wanita tersebut menahan Su Ying, sedangkan iblis angin mengambil jantung para bandit. Namun Su Ying tidak membiarkan hal tersebut dan berusaha untuk membawa jantung mereka. Su Ying pun berlari dari tempat tersebut hingga ia pun terjatuh dari tebing.
Mereka yang telah mengira ia mati pergi meninggalkannya. Ternyata Su Ying masih berhasil selamat berkat jimat dari Yoye. Di Longsan, ia pun memberikan jantung itu kepada Xian. Namun dirinya tidak bisa hadir karena mengalami luka yang parah. Xian pun mengirimkan surat kepadanya yang berisikan bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Kita pun diperlihatkan bahwa ayahnya dikeluarkan dari ruang penyiksaan. Xian pun meminta Su Ying untuk terus berkembang dan menjadi kuat. Enam tahun pun berlalu. Di sini Su Ying sudah bisa menggunakan teknik hujan darah dan Qingxi pun sudah menjadi besar. Ia menggoda kakaknya tentang Yoye yang mana dirinya sedang pergi bersama si Chan. Qingxi ini sudah menganggap Yoye sebagai kakak iparnya. Dan bahkan Paman Zhong dan Paman Tongshan menganggap mereka berdua cocok. Namun ia mengatakan mereka tidak pacaran. Lagi pula orang tua mereka masih ditahan dan ia harus memikirkan cara bagaimana menyelamatkan mereka. Dia pun pergi ke Longsan untuk berbicara dengan Xian mengenai bagaimana ia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Lord Xian mengatakan dia akan membantunya untuk mengambil misi bronze, yang mana poin yang didapatkan ketika menyelesaikan misi ini sangatlah banyak. Dia pun memberitahu misinya untuk menyelinap ke istana Lu Hailu, karena ia dicurigai sebagai pemuja roh jahat. Dirinya akan ditugaskan dengan 4 orang lainnya. Xin pun berpindah ke kapal terbang, yang mana kita diperkenalkan dengan anggota misi tersebut. Pertama adalah Tang Xiong, kedua Sai Barong, ketiga Liang Long, dan keempat ada master dari sekolah Changpeng yang bernama JQ. Namun di sini belum diperlihatkan. Di dalam kapal, Tang Xiong berdebat dengan Bairong yang adalah seorang bangsawan. Dia ini ingin menjadi ketua di tim tersebut. Mereka pun ingin mendengar pendapat dari Su Ying yang mana ia memilih Tang Xiong untuk tetap menjadi ketua. Melihat Bairong yang marah, Liang Long selaku penjaganya mencoba untuk menenangkannya. Nah, tiba-tiba saja kapal mereka diserang. Untung saja di saat itu Jingku datang dan melindungi mereka. Namun ia hanya bisa sementara saja melindungi kapal tersebut dan meminta mereka untuk lompat dari kapal itu. Mereka pun dengan segera pergi dari kapal. Di sini Jingku menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Namun dirinya harus terkena serangan yang menyebabkan mereka terjun bebas. Ketika Su Ying jatuh, ia merasakan hawa keberadaan dari seseorang yang ternyata itu adalah anak buah dari Lu Hailu. Pertarungan pun langsung terjadi antara mereka berdua. Di saat Su Ying sudah merasa menang, ia diserang dari belakang. Untung saja ada Liang yang membantunya. Orang tersebut pun pergi meninggalkan mereka. Di perjalanan, Liang berbicara dengan Su Ying karena ia kagum dengan sosoknya. Ia berharap Bairong bisa seperti Su Ying. Di sisi lain, Jingku dikepung oleh para pengawal. Dirinya tidak berniat untuk menghabisi mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Namun salah satu pengawal itu ingin menghabisinya. Untung saja ada Su Ying datang dan membuat mereka pergi. Namun di sini Jingku terkena panah yang berisikan racun. Yusing pun dengan segera menghisap racun tersebut. Tidak lama kemudian Bairong dan Tang Xiong mendatangi mereka. Dikarenakan kondisi Jingku ini masih kelelahan, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Paginya kondisi Jingku mulai membaik. Mereka pun berdiskusi bagaimana dengan misi ini. Di sisi lain, Lord Xian sedikit cemas karena informasi penyelinapan diketahui. Salah satu anggota menduga ada mata-mata yang membocorkan misi tersebut. Walaupun sedikit kesal, Lord Xian hanya bisa mengandalkan Su Ying saja, karena ia percaya dengan kekuatannya. Lord Xian pun memberi perintah untuk mengirimkan kapal terbang untuk menjemput mereka. Kembali kepada Su Ying, di sini mereka masih bingung untuk melanjutkan misi ini atau tidak. Liang mengajukan untuk mundur terlebih dahulu, namun Yusing mengatakan untuk pergi dari sini tidaklah mudah, dan lebih baik mereka melanjutkan misi tersebut. Jingku berterima kasih kepada Su Ying atas pertolongannya. Bairong yang tidak suka dengan kedekatan mereka berdua mengganggunya. Yang ternyata Bairong ini pernah berlatih di sekolah Changpeng dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jingku. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di istana Lu Hailu. Jingku pun mengeluarkan teknik mantra 5 perintah ular es. Penyerangan pun terjadi di istana Lu Hailu.
Mereka pun berhasil memasuki istana. Namun di sana tidak ada orang satupun. Di sisi lain ternyata Lu Hailu berada di ruangan lain. Ia berbicara kepada ketiga bawahannya untuk menghentikan utusan dari Long San. Ia pun memberikan mereka bertiga batu iblis es. Nah, di saat para bawahannya pergi, di belakang singgasana ada seseorang yang berbicara. Lu Hailu memanggilnya dengan sebutan dewa. Ia mengatakan untuk jangan khawatir karena ia sudah memasang banyak jebakan di dalam istana. Xin pun kembali kepada tim Su Ying. Di sini dengan cerobohnya, Bairong melangkah maju dan mengaktifkan jebakan. Untung saja ada Liang yang menyelamatkannya. Namun bukannya khawatir kepada Liang, ia malah mengkhawatirkan crossbow-nya. Jingku mencoba untuk menggunakan kekuatannya. Namun petir itu sangatlah kuat, yang mana petir itu keluar dari gulungan sihir tingkat tinggi. Mereka pun mencari cara untuk menyingkirkan gulungan tersebut. Su Ying pun berencana untuk melakukannya karena ia memiliki gerakan cepat. Terlebih lagi petir itu memiliki jeda di setiap serangannya. Ia juga meminta Jingku untuk membuka jalan. Su Ying pun berhasil menyingkirkan gulungan tersebut. Dan untung saja Liang tidak mengalami luka dan hanya sedikit kelelahan. Jingku mengatakan penyihir hebat akan menyegel beberapa mantra yang kuat ke dalam gulungan dan bisa digunakan kapan saja. Karena ia bukan penyihir, Su Ying pun memberikan gulungan itu kepada Jingku. Namun ia mengatakan meski ia tidak bisa menggunakannya, berikan saja kepada adiknya. Yang ternyata Jingku ini mengetahui adik Su Ying dari Guru Yuan. Liang berterima kasih kepada Su Ying dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, para bawahan Lu Hailu tidak sabar untuk menghadapi mereka. Salah satu bawahan mengatakan untuk membiarkan mereka menerima jebakan di dalam istana dan meminta teman-temannya untuk bersabar. Walaupun mereka bertiga menerima batu iblis es, mereka kalah jumlah. Kembali kepada Su Ying, di sini Jingku mengeluarkan ular esnya untuk memancing jebakan. Mereka pun dengan segera melewati jebakan tersebut. Karena ular es telah hancur, Yu Xing pun maju untuk memancing jebakan di depan. Hingga pada akhirnya mereka berhasil melewati jebakan tersebut dan tibalah di sebuah pintu. Namun ketika Bairong membuka pintu tersebut, cahaya putih keluar dari pintu. Dan tiba-tiba saja Su Ying bertemu dengan ayahnya beserta Qingxi dan Paman Zhong. Yang ternyata itu ada teknik dari para bawahan Lu Hailu. Ia membawa mereka ke dalam mimpi. Nah, di sana Su Ying kembali bertemu dengan ibunya. Namun tiba-tiba saja kalung pemberian Yoye bercahaya. Ia pun mempertanyakan hal tersebut kepada Yoye. Namun ia mengatakan tidak pernah memberikannya kalung. Di saat Yoye menyentuhnya, ia menghilang beserta semua orang di sana. Tidak lama kemudian, ia pun kembali sadar dan berada di dalam ruangan cermin. Su Ying sempat menyerang Jingku karena ia mengira itu musuh. Jingku memberitahu cermin itu membuat mereka masuk ke dalam dunia ilusi. Ia tidak menyangka Su Ying berhasil keluar dari ilusi tersebut. Ia mengatakan dirinya berhasil keluar berkat gelang pemberian temannya. Nah, di saat Su Ying ingin bangunkan mereka, Jingku melarangnya. Di sisi lain, bawahan dari Lu Hailu tidak menyangka Su Ying berhasil keluar. Ia pun berencana untuk menghabisi mereka berdua selagi ilusi masih belum hilang. Kembali pada Su Ying, mereka pun memulai proses untuk menyadarkan teman-temannya. Namun itu tidaklah mudah karena mereka telah masuk terlalu dalam. Di saat itu juga, bawahan Lu Hailu datang dan menyerang Jingku. Untung saja Tang kembali sadar dan melindungi Jingku. Yang ternyata Su Ying menggunakan teknik hujan darah untuk membangunkan mereka semua. Pertarungan pun terjadi. Namun mereka semua kaget ia ada level penyihir bergelar. Bairong yang baru sadar meminta pertolongan kepada Liang. Pertarungan pun kembali berlanjut.
Di sini ia menggunakan cermin untuk mengecoh mereka. Untung saja Jingku yang sadar menghancurkan inti tempat tersebut dan berhasil membuka jalan keluar. Karena ia kalah jumlah, ia pun harus membawa satu nyawa dan dia pun mengincar Bairong. Namun di sini Liang melindunginya. Tan dan Su Ying mencoba melawannya, tetapi penyihir tersebut berhasil kabur. Melihat Liang yang terluka, Jingku dengan segera memberinya pertolongan pertama. Bairong mengatakan ia tidak bisa diselamatkan lagi dan meminta Jingku lebih baik mengobatinya. Tang yang kesal dengan sikap Bairong tersebut berusaha untuk menghabisinya. Namun Liang mengatakan dia memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan dia sudah menduga hal tersebut akan terjadi karena ia sudah melindungi keluarga Si dalam 10 tahun terakhir. Flashback pun terjadi. Kita pun dibawa ke Longshan, yang mana ini ada pertemuan Bairong dengan Lord Xian. Sedikit informasi, mereka berdua adalah paman dan keponakan, yang mana Lord Xian ini memiliki darah keluarga Si. Di saat Bairong pergi, ia berbicara kepada Liang yang sudah melindungi keluarga Si dalam 12 tahun. Dengan kekuatan dan pengalamannya tersebut terlalu berlebihan untuk menjadikannya sebagai pengawal Bairong. Ia pun menawarkan Black Iron Order kepadanya dan mengatakan kenapa ia tidak keluar dari keluarga Si dan dengan kekuatannya ia bisa hidup di Azure Reaper. Namun Liang mengatakan dirinya hanya ingin anaknya aman saja. Lord Xian pun menunjukkan kilas balik tentang dirinya yang telah banyak berkorban untuk keluarga Si. Kembali ke masa sekarang, Liang meminta Su Ying untuk menitipkan salamnya kepada Lord Xian. Ia mengatakan dirinya memilih jalan yang ketiga yang adalah kematian, agar ia tidak membahayakan orang yang ia sayangi yang adalah putrinya. Kejadian ini sungguh ironis bagi dirinya, sebab ketika misi ini telah selesai, dirinya ingin keluar dari keluarga Si. Namun karena ia masih menjadi pengawal keluarga Si, dirinya harus melindungi Bairong apapun yang terjadi. Saat ini dia tidak takut untuk mati, karena ia telah menyelesaikan misinya dengan baik. Dan tetua keluarga Si tidak akan memperlakukan putrinya dengan buruk. Dia pun tewas dalam misi ini. Xin pun berpindah kepada bawahan Lu Hailu, yang mana teman-temannya sudah mengatakan untuk menyerang mereka bersama-sama. Namun karena kesombongannya, ia berhasil ditekuk mundur. Tidak lama kemudian, Lu Hailu pun menemui mereka, yang mana ia tahu bahwa ruang ilusi telah hancur. Ia juga mengatakan efek batu itu terbatas dan jika mereka tidak menghabisi para penyusup, mereka lah yang akan dihabisi. Kembali ke tempat Su Ying, di sini Bairong menjelekkan pengorbanan dari Liang, yang mana perkataannya itu membuat Su Ying marah. Bairong sempat mengancam akan menghapus wilayah Alang Salju dari peta. Namun di sini Su Ying tidak peduli. Untung saja Jingku mengatakan untuk tidak mempedulikannya. Nah, di saat Su Ying berbalik, Bairong menyerang Su Ying, yang membuat dirinya menancapkan tombaknya tepat di sebelahnya. Mereka pun melanjutkan misinya. Nah, di saat di tangga, itu juga jebakan. Jingku pun mencoba untuk memeriksanya. Su Ying yang hafal dengan jeda perangkap tersebut menuruninya. Namun, ada jebakan tersembunyi dan membuat dirinya terjatuh. Untung saja Jingku membantunya hingga ke dasar. Di sana ada 5 susunan warna. Jingku pun memintanya untuk menghancurkan susunan tersebut berdasarkan urutannya. Tidak lama kemudian tangga pun muncul. Akhirnya mereka pun sampai di tempat bawahan Lu Hailu. Dan pertempuran pun dimulai. Di sini Tang meminta untuk menghadapi mereka semua sendirian. Nah, di saat Jingku sedang memandang Su Ying, ia hampir saja terkena serangan. Untung saja ada Su Ying yang menjaganya. Di saat senjata Tang tidak bisa diambil, Su Ying datang membantunya. Namun kita akan dibawa dulu ke Longshan yang ternyata kapal penjemputan telah tiba. Namun situasi di dalam istana tidak diketahui. Dan dikarenakan adanya kekuatan iblis, kapal tersebut tidak bisa mendekat. Dan ia beranggapan dewa iblis akan muncul. Namun jika itu memang benar, kejadian ini akan mengguncang dunia. Ketika di istana itu, para pengawal yang terluka tiba-tiba dihisap oleh sebuah asap. Kembali ke pertarungan, Su Ying berhasil menyelamatkan Tang.
Nah, tiba-tiba saja asap itu kembali muncul dan menyerap dua bawahan Lu Hailu, yang mana asap itu masuk ke dalam ruangan Lu Hailu. Di sini, Su Ying meminta untuk melawannya sendirian. Pertarungan pun terjadi. Di saat dia terdesak itu, Bairong muncul dan menembakkan panah yang mengganggu Su Ying. Bairong pun dijadikan sebagai tawanan. Namun mereka tidak peduli dengan keadaannya dan malah menyuruhnya untuk menghabisi saja. Su Ying pun langsung menghabisinya. Nah, asap pun kembali muncul dan masuk ke dalam ruangan Lu Hailu, yang ternyata dewa itulah yang menghisapnya. Mereka merasa bingung dengan batu dari tubuhnya itu. Tidak lama kemudian, Lu Hailu memberitahu batu apa itu. Lu Hailu sempat menyerang mereka, namun dengan mudah Su Ying mengalahkannya. Dan tiba-tiba saja gerbang di belakang singgasana bergerak. Yang ternyata Dewa Iblis pun akhirnya muncul dan film pun bersambung. Di sini Tang sepertinya mengenal Dewa Iblis ini. Ia meminta Su Ying dan Jingku untuk pergi selagi dia menahannya. Lu Hailu memperkenalkan dewanya ini, yang adalah jenderal dari alter Dewa Iblis. Sedangkan Tang memanggilnya dengan sebutan Chow Pen, kesatria kapak darah, yang ternyata mereka berdua pernah bertemu di 12 tahun lalu. Namun Chow Pen tidak mengingat kejadian itu karena telah banyak mengalahkan orang. Tang pun maju agar ia bisa mengingat kejadian pertemuan mereka. Pertarungan pun terjadi. Karena perbedaan kekuatan, Tang dikalahkan. Chow memujinya karena tidak mati ketika menerima serangannya. Di sini Chow tertarik dengan tubuh Jingku, yang mana ia membuat kesepakatan kepadanya jika Jingku menjadi pelayannya, dia akan membebaskan mereka berdua, yakni Yu Xing dan Bairong, tapi tidak melepaskan Tang. Bairong dengan jiwa penjilatnya mengatakan Jingku akan melayaninya. Melihat sikap dari Bairong, Jingku pun menyerangnya. Scene pun berpindah ke tempat Guru Yuan, yang mana Kingxi ini sedang melamun. Kita pun diperlihatkan wajah Jirong dan Yuye setelah 6 tahun. Guru Yuan menanyai apa yang dikhawatirkan oleh Kingxi, yang mana ia mengkhawatirkan kakaknya yang sedang melawan perkumpulan roh jahat. Guru Yuan mengatakan untuk tidak khawatir karena jika Su Ying bertemu dengan roh jahat, 6 organisasi sudah menghancurkannya. 6 organisasi itu adalah Kuil Air, Gunung Hitam Putih, Kota Awan, Istana Dewa Air, Kuil Bumi, dan Bar Bloodblade. Mereka inilah yang menjaga kedamaian kerajaan. Walaupun Bloodblade berisikan para pembunuh, mereka memilih jalan yang mereka percayai. Guru Yuan menjelaskan para pembunuh mempercayai dewa kehancuran, sedangkan Kuil Bumi mempercayai dewa penciptaan. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan antara surga dan bumi. Ada juga dewa yang setara dengan para dewa ini, yang adalah Dewa Iblis. Kembali ke tempat Yu Xing, pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Melihat kondisi kuil yang berasap, anggota Longshan melaporkan kejadian tersebut pada Lord Xian dan meminta kapal yang menguasai itu untuk mundur. Namun Lord Xian menolak permintaan tersebut dan menyuruh mereka untuk fokus pada kejadian di sana. Lord Xian mengatakan sepertinya ada dewa misterius yang muncul di tempat tersebut. Para anggota saling berbicara jika memang mereka sedang menghadapi dewa, misi ini sangat berbahaya. Scene lalu berpindah ke rumah Guru Yuan, yang mana Yongye merasa kedinginan. Di sini si Chan pun memberikannya jaket. Guru Yuan mengatakan orang kuat yang percaya dengan iblis adalah kesatria kapak darah. Kisahnya sangat terkenal, dan jika berhadapan dengannya akan mati di kapaknya, kecuali Tang dari tembok utara. Mendengar hal tersebut, Kingxi sedikit tenang karena ia mengetahui di misi ini Tang ikut bersama kakaknya. Di istana, pertarungan masih berlanjut. Yang mana Jingku menggunakan kekuatannya untuk menyegel Chow, yang mana ini adalah mantra tingkat tinggi miliknya. Namun Tang merasakan ada yang tidak beres dan benar saja segel itu tidak cukup kuat untuk menahannya.
挡得住我？你们一起上。 Tang pun kembali maju, namun sekali lagi ia terhampas dengan kekuatan Chow. Ia pun menjelaskan hanya dua macam orang di dunia, yakni berdiri di sampingnya atau berdiri di hadapannya. Mungkin maksudnya sebagai musuh dan sebagai bawahannya. Bairong kembali datang dan mengatakan dia akan mengabdi kepadanya. Tang masih memberontak kepada Chow, yang mana ia pun mengingat kejadian 12 tahun yang lalu, di saat ia mengikuti Tang yang sedang melarikan diri. Di sini Chow mengatakan dia tidak akan menghabisinya. Namun jika bertemu lagi, dia pasti akan menghabisinya. Yang ternyata Tang ini dulunya pernah membuat kesalahan. Chow menceritakan yang sebenarnya tentang Tang, yang mana ia ini mengkhianati teman-temannya. Bairong pun terlihat senang dan telah menduga hal tersebut. Su Ying pun meminta penjelasan kepada Tang. Lu Hailu pun menjelaskan kejadian benteng bulan dingin yang terkenal dengan sebutan benteng yang tidak bisa dihancurkan. Hingga pada 12 tahun lalu, Chow datang dan menghabisi 469 prajurit. Dan perlawanan yang diceritakan oleh Tang hanyalah kebohongan. Para penjaga dengan mudah dikalahkan oleh Chow. Dan Tang ini beruntung bisa kabur ketika teman-temannya tewas. Tang pun mengatakan itu memang benar. Dan kesalahan yang telah ia lakukan adalah meninggalkan teman-temannya untuk keselamatannya. Dan dalam 12 tahun itu dirinya selalu meratapi kesalahannya. Su Ying mencoba menenangkan dan memintanya untuk istirahat. Namun Tang mengatakan ini adalah kesempatannya untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Dengan semua kekuatannya, ia pun maju dan meledakkan kekuatannya kepada Chow. Di sini Tang tidak bisa bertahan lagi. Chow pun sangat marah kepada mereka. Ia pun menyerang Su Ying dan langsung memegang jantungnya. Su Ying pun semakin sekarat dan tiba-tiba saja ia terbangun di suatu tempat dan ada seseorang yang mengatakan akhirnya mereka bertemu lagi. Karena Su Ying lupa kepada dirinya, ia pun menunjukkan kilas balik pertemuan mereka. Kita pun dibawa ke 13 tahun lalu, yang mana di sini Su Ying dan Paman Zhong sedang berlatih. Di saat Su Ying dan Paman Zhong mengejar serigala, ia yang berada di belakang diserang. Nah, sama seperti sebelumnya, di saat Su Ying hampir mati, ia pun dibawa ke tempat tersebut dan bertemu dengan orang ini. Ia mengatakan dia adalah darah kunonya dan Su Ying berada di dunia spiritualnya. Ia pun memberitahu kekuatan yang Su Ying kagumi adalah kesatria tombak, yang mana dia ada seorang legenda dengan kekuatan yang luar biasa. Ia pun menjelaskan tentang keberadaannya, yang mana pada zaman dahulu Dewa Pencipta menyebarkan darahnya ke seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, darah itu semakin melemah dan hanya sedikit orang saja yang bisa membangkitkan darah itu dan menjadi lebih kuat dari dewa. Ia datang kemari karena Su Ying berhasil membangkitkan darah kunonya. Namun di umur segitu dia belum cukup kuat untuk mengendalikan darah kunonya. Su Ying sempat mencoba namun dirinya gagal. Orang tersebut pun menyentuh Su Ying dan ia pun kembali ke tubuhnya. Nah, di istana, Paman Tongsan dan Paman Zhong terkejut dengan nafsu makan Su Ying yang tidak seperti biasanya dan terus merasakan lapar. Kembali ke masa sekarang, di sini Su Ying mengatakan dia sudah cukup kuat untuk membangkitkan darah kunonya karena ia memerlukan kekuatan itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Su Ying pun menerima kebangkitan darah kunonya dan ia pun mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Pertarungan pun kembali terjadi. Di sini Chow pun tidak mau kalah dan mengeluarkan skill sihirnya yang mana ia mengubah ketakutan orang-orang menjadi kekuatannya. Pertarungan pun kembali terjadi. Walaupun Chow menggunakan serangan yang kuat, Su Ying hanya menangkap senjatanya dengan satu tangan. Su Ying pun mengakhiri hidup dari Chow. Sebelum ia meninggoy, dia mengatakan Dewa Iblis akan membalas dendamnya. Jingku kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Su Ying. Di sini dengan cepat Bairong mendekati Su Ying dan berkata dia sangat hebat mampu mengetahui rencananya. Su Ying mendatangi Lu Hailu dan berniat untuk menghabisinya atas dosa yang telah ia lakukan selama ini. Namun di sini ia melakukan bunuh diri dan menghancurkan istana tersebut. Mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Su Ying pun menghancurkan halangan di depan. Jingku sedikit khawatir kepada Su Ying.
Nah, di saat Su Ying berhasil menemukan jalan keluar, Bairong ini menjauhkan Jingku dari tempat pelindungannya. Namun untung saja di sini Su Ying datang dan melindunginya, sedangkan Bairong tertimpa puing-puing. Su Ying dan Jingku pun berhasil keluar dari istana tersebut. Di Longsan, Lord Xian gelisah menunggu informasi di sana. Nah, di saat itu juga, ia pun melihat Su Ying dan Jingku keluar dari istana. Kapal penjemput pun mendatangi mereka. Melihat hanya mereka saja yang berhasil keluar, Su Ying memberitahu ada Dewa Iblis yang berada di dalam istana. Mereka berhasil menghabisinya, namun hanya mereka saja yang berhasil selamat. Su Ying meminta tolong untuk membawa jasad teman-temannya yang telah tertimpa puing-puing. Su Ying dan Jingku pun pergi dari sana. Di Longsan, Lord Xian kaget mendengar Su Ying memiliki darah kuno dan berhasil menembus tingkat pemegang gelar, serta membunuh Dewa Iblis dengan sekali serang. Mendengar hal tersebut, Lord Xian merasa senang karena ia tidak salah memilih orang. Ia pun berniat untuk bertemu dengan Su Ying. Di dalam kapal, Su Ying mengatakan jika dari awal ia membangkitkan kekuatannya, Liang dan Tang tidak akan menjadi korban. Rasa sakit yang ia alami akan membuatnya semakin berkembang. Su Ying meminta Jingku untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya di Benteng Bulan Dingin. Dan dia juga meminta keluarga Xi supaya bisa bersikap baik terhadap putri dari Liang. Tidak lama kemudian, anggota Longsan memberitahu mereka akan segera sampai di wilayah Qinghe. Karena Su Ying sudah membuat pencapaian besar. Pemilik bangunan Longsan di wilayah Qinghe menyiapkan pesta untuk merayakannya. Jingqiu mengatakan meski Lu Hailu dan dewanya telah mati, tetapi kekuatan iblis tak mungkin sekecil itu. Ia juga mengatakan setelah ini dirinya akan pulang ke sekolah Changpeng untuk melapor kepada gurunya. Su Ying yang mendengar hal itu sedikit kecewa. Ia pun menceritakan adiknya yang sama memiliki kekuatan es. Dan dia meminta untuk Jingqiu merekomendasikan hadiah apa yang cocok untuk para penyihir. Jingqiu pun memberikannya sebuah tanda agar ia bisa mendapatkan diskon. Su Ying mengatakan dia sedikit gugup karena pertama kali mengunjungi kota besar. Xin pun berpindah ke wilayah Elang Salju yang mana Su Ying menceritakan kejadian unik yang ia alami di saat belanja di kota besar. Paman Tongsat pun menceritakan ketika Qingxi ke sana, banyak wanita jatuh cinta kepadanya. Mendengar hal tersebut, Jirong kesal. Yang ternyata mereka ini telah lama pacaran dan baru memberitahu mereka. Di sini Su Ying mengatakan ia memberikan mereka semua hadiah dan menceritakan ia bertemu dengan penyihir yang terkenal yang bernama Jingqiu. Di sini Yoye sepertinya tidak senang dengan kedekatan mereka berdua. Paman Zhong dan Paman Tongsan mendapatkan perlengkapan baru. Jirong sedikit kesal karena mendapatkan hadiah lebih rendah dari sepatu Paman Tongsan. Sedangkan Yoye senang karena diberikan jubah sutra es. Qingxi menagih hadiahnya yang mana Su Ying akan memberikannya nanti. Paman Zhong pun meminta Qingxi untuk mengantar Jirong agar Su Ying dan Yoye bisa berduaan. Mereka pun saling berbicara. Di sini Su Ying merasakan kecurigaan kepada Jirong. Melihat Su Ying yang masih mengkhawatirkan Qingxi membuat Yoye kesal karena ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Namun lagi-lagi Su Ying mengatakan orang tuanya masih menderita dan dia belum memikirkan tentang dirinya sendiri. Yoye pun menanyakan apa tujuan Su Ying selanjutnya, yang mana ia hanya memikirkan teknik, kekuatan, dan orang tuanya saja. Tidak ada Yoye di dalam pikirannya. Yoye pun mengalihkan pembicaraan mereka dan pergi dari sana. Di sisi lain, Jirong mengatakan walaupun kakaknya adalah penguasa tempat ini, seharusnya Qingxi juga menerima bagian dan memintanya untuk menjadi dewasa. Karena ia ingin calon suaminya ini menjadi pria yang memiliki tanggung jawab. Nah, di saat Qingxi ini pergi, sifat dari Jirong kembali muncul, yang sepertinya dia ingin memanfaatkan Qingxi untuk merebut wilayah Elang Salju agar ke tangan keluarga Ji. Xin pun berpindah ke Su Ying. Di sini Qingxi mengatakan jika kakaknya pergi, ia meminta agar tanggung jawab diberikan kepadanya karena ia telah dewasa. Paman Zhong pun setuju dengan pendapat Qingxi dan Su Ying pun mengizinkannya. Di sini Su Ying pun memberikan Qingxi hadiah dan memberikannya gulungan segel yang ia dapatkan di istana Lu Hailu. Merasa ada yang aneh, di saat Qingxi pergi, Su Ying meminta untuk mengirimkan surat ke Longsan untuk menyelidiki asal-usul Jirong. Di Longsan, suratnya pun akhirnya sampai, yang ternyata keluarga Ji ini sangat dekat dengan Lu Hailu. Kembali ke Su Ying, di sini ternyata Kong Hai datang menemui Yoye. Su Ying pun ingin memanggil Qingxi, yang ternyata ia sedang pergi bersama Jirong. Nah, di saat Su Ying ingin mendatangi Yoye, ia mendengar pembicaraan dia dengan ayahnya, yang mana ia ini sedang dekat dengan keluarga Xi yang ada Xi Chan. Yoye pun memuji Xi Chan karena ketampanan dan kebaikannya. Sedangkan Su Ying ia hanya memikirkan berlatih dengan tombaknya saja dan tidak heran banyak yang menyebutnya orang gila seni bela diri. Mendengar hal tersebut, Su Ying pun pergi, namun ternyata Yoye ini masih memilih Su Ying. Di sini Yoye masih berbicara kepada ayahnya tentang orang yang ia sukai, yang mana di satu sisi ia menyukai Xi Chan dan di satu sisi lainnya ia masih menyukai Su Ying.
Ayahnya pun memberikan saran untuk menerima kehadiran si Chan karena Su Ying ini tidak pernah mengatakan ia menyukai ataupun menikahinya. Terlebih lagi di kerajaan Longshan ini keluarga Si sangatlah berpengaruh. Ia juga menganggap pernikahan itu sama dengan sebuah bisnis. Mendengar perkataan ayahnya, Su Ying pun memutuskan untuk move on. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun dengan segera membawa Su Ying untuk pulang. Di sisi lain, Su Ying sedang meratapi kalung pemberian Yoye. Di scene flashback ini, para penonton dibuat seakan-akan ikut merasakan patah hati dari Su Ying. Namun, karena ia ada pria yang kuat, dia pun melepaskan kalung tersebut dan tidak menangis seperti para penjantan yang ditinggal pergi oleh kekasihnya. Tidak lama kemudian, Pak Manjong datang untuk memberikan surat tentang Jirong dan juga memberitahu bahwa Kong Hai ingin membawa Yoye untuk pulang. Di sini, Su Ying pun meminta Pak Manjong untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Yoye. Nah, di saat Su Ying membaca surat tentang Jirong, ia pun dengan segera meminta para penjaga untuk menjemput Kingxi dan Jirong. Namun tiba-tiba ada penjaga Kingxi yang datang dan memberitahu Su Ying bahwa adiknya itu sedang dalam masalah. Tidak lama kemudian Kingxi datang. Su Ying pun menanyai apa yang terjadi. Namun karena Kingxi panik, ia pun tidak bisa menjelaskan dengan benar. Ia pun diminta untuk beristirahat. Su Ying berbicara kepada Jirong, dia akan bertemu dengannya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Di saat mereka pergi, Su Ying bertanya kepada pengawal Kingxi apa yang terjadi pada saat itu. Dia pun menjelaskan kejadian tersebut. Di saat Kingxi dan Jirong pergi ke kota Yuxi, ada beberapa orang yang membuat keributan. Kingxi pun bertanya kepada pengawalnya mereka itu siapa. Namun penjaganya ini juga tidak tahu mereka itu siapa. Terlebih lagi penjaga orang itu berada di tingkat meteor. Kingxi pun tidak peduli kepada mereka dan mengajak Jirong untuk pergi karena ia tidak ingin membuat masalah. Di sisi lain, tuan muda ini merasa bosan ketika datang ke kota karena ia ingin bermain bersama wanita. Penjaganya pun mengatakan mereka tidak berada di wilayahnya. Namun tuan muda ini tidak peduli. Ia pun melihat sekeliling dan melihat Jirong. Ia yang tertarik kepada Jirong meminta para penjaganya untuk membawanya. Mereka pun mendatangi Kingxi untuk membawa Jirong. Para warga yang melihat pun segera masuk ke rumah masing-masing. Tuan muda itu menggoda Jirong yang membuat dirinya takut. Melihat lambang yang mereka pakai, penjaga tuan muda memberitahu mereka itu dari wilayah Elang Salju, yang mana pemimpinnya itu pada usia 16 tahun memiliki banyak prestasi dan mengatakan lebih baik mereka tidak membuat keributan kepadanya. Namun tuan muda ini tidak peduli mereka dari mana. Jirong meminta Kingxi untuk melawan mereka. Kingxi pun maju dan meminta mereka untuk meminta maaf kepada Jirong. Tentu saja tuan muda ini tidak peduli. Ia pun menyuruh penjaganya untuk menghabisi mereka dan membawa Jirong kepadanya. Pertarungan pun terjadi. Melihat penjaganya yang kewalahan dan Jirong yang ketakutan, ia pun mengeluarkan gulungan pemberian kakaknya dan membuat mereka seketika menenggoy. Paman Tongsan pun datang dan memarahi penjaga Kingxi. Di sini penjaga itu mengatakan untuk tidak menghukum Kingxi karena berkat dia mungkin mereka semua telah dihabisi. Semua hal ini bisa terjadi disebabkan oleh Jirong. Paman Tongsan yang masih kebingungan ada apa dengan Jirong diberikan surat dari Longshan, yang mana isinya menunjukkan keluarga Ji memiliki hubungan dengan sekte iblis. Namun Longshan masih belum memiliki bukti yang pasti. Su Ying memberitahu mereka untuk tetap tenang karena Kingxi hanya melindungi diri. Namun berdasarkan hukum kekaisaran, menggunakan kekuatan berlebihan untuk melindungi diri masih diperbolehkan. Nah, masalahnya jika mereka tidak terima. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ayah tuan muda yang mana kita pernah melihatnya di part 1. Penjaganya yang berhasil kabur melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya yang bernama Cui Jinpeng, yang mana dirinya ini sangat marah ketika tahu anaknya telah mati. Penjaga itu juga menunggu perintah untuk menghabisi Su Ying. Jinpeng pun memberitahu dia bukan tandingannya. Tetapi dia tidak akan diam begitu saja. Keesokan harinya di bar Bloodlet, Jinpeng bertemu dengan wanita penjaga bar dan menceritakan tentang yang dialami anaknya. Sebelum kesini, ia sempat menemui keluarga Si, namun mereka menolak untuk membantunya. Walaupun dia ini adalah orang yang menjalankan bisnis gelap keluarga Si, namun mereka takut kepada Su Ying. Karena itulah dia ini ke bar untuk membuat sayembara dengan menghabisi keluarga Su Ying. Wanita itu pun memberitahunya Su Ying ini membangkitkan darah kuno dan sudah mencapai tingkat pemegang gelar. Karena itulah keluarga Si tidak mau membantunya. Apalagi uang yang diberikannya tidak cukup untuk menghabisi mereka semua. Jinpeng pun meminta hanya untuk menghabisi Kingxi saja. Wanita itu pun menerima permintaannya.
见到是鬼推磨，是等血鹰岭的人查出我的身份来。 Xin pun berpindah ke Longsan. Di sini Lord Xian diberitahu Jing Peng pergi ke bar dan menanyai apakah mereka harus mengikutinya. Lord Xian mengatakan untuk tidak perlu karena ia sudah tahu akan hal tersebut. Ternyata Lord Xian ini memberitahu keluarga Xi supaya tidak membantu Jing Peng dan telah menduga ia akan ke bar. Yang mana Lord Xian ini ingin menguji kekuatan Su Ying dengan pembunuh yang diutus oleh Jin Peng. 不怕会刺人的吧？ 关于姬家的情报，雪鹰岭现在真是一地鸡。 Xin pun berpindah ke King Xi yang didatangi oleh Paman Zhong yang baru saja mengantarkan ke pulang Yoye. Di sini King Xi memberitahu kejadian yang ia alami kepada Paman Zhong. Karena ia khawatir dengan kondisi Jirong, dia pun pergi menemuinya. Namun para penjaga melarangnya karena Su Ying berpesan kepada mereka musuh mungkin akan datang kapan saja. Paman Zhong pun menenangkan King Xi dan berbicara kepada para penjaga. Ia pun diberitahu hubungan keluarga Ji dengan Lu Hailu. Xin pun berpindah ke Su Ying yang meminta kepada Guru Yuan untuk berbicara empat mata dengan Jirong. Di sana, ia pun menunjukkan surat dari Longsan. Jirong mengatakan mereka tidak ada kaitannya dengan Sekte Iblis. Su Ying mengatakan ayah Jirong pernah diasingkan. Sejak saat itu, 3 anggota menghilang dan tiba-tiba saja muncul kembali dan membawa kekayaan. Jirong terus mengatakan mereka tidak ada kaitannya dengan Sekte Iblis. Su Ying pun terus menceritakan hal-hal janggal terhadap keluarga Ji, hingga Su Ying menceritakan pengemis yang meninggal dengan kejam pada 7 tahun yang lalu, dan membuat ekspresi Jirong berubah. Yang mana Jironglah yang menyuruh pelayannya untuk menghabisi pengemis tersebut. Su Ying pun dengan tegas mengusirnya dari wilayah Elang Salju dalam 3 hari, dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu King Xi karena dia tidak ingin adiknya melihat sisi iblis dari Jirong. Di sisi lain, kita diperlihatkan Peng Mo dan Lan dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, dan di sini pertarungan pun terjadi. 可偏偏你们暴露了身份。上！那是因为在 Namun mereka semua bukanlah tandingannya. Di sini wanita bar pun menanyakan kenapa mereka ke tempatnya. Yang ternyata Peng Mo ini tertarik dengan tugas untuk menghabisi King Xi, yang mana dia ini masih dendam kepada Su Ying. 该算算。 Xin pun berpindah ke wilayah Elang Salju. Ternyata mereka ini sudah menyusup ke dalam istana. Di sisi lain, Su Ying berbicara kepada Paman Zhong tentang Yoye. Di tengah pembicaraan mereka, penjaga mengatakan King Xi melarikan diri dari kamarnya. Di sini Su Ying meminta Paman Zhong dan penjaga untuk pergi. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan King Xi. Yang ternyata ia sedang bertemu dengan Jirong. Su Ying yang tahu King Xi akan mendatanginya menunggu mereka. King Xi pun berbicara kepada kakaknya tentang Jirong yang mana ia tidak setuju dan tidak percaya kepada kakaknya. Mereka yang berdebat itu diawasi oleh Peng Mo. Di sini King Xi terus mengatakan Jirong tidak terlibat dalam Sekte Iblis. Su Ying pun mengancam Jirong karena dia telah melanggar perintah yang ia berikan. Namun di sini King Xi segera melindunginya. Pertarungan pun terjadi antara dua saudara ini. Sekilas kita diperlihatkan Jirong sedang memegang sebuah batu, yang mana mungkin batu itu adalah batu iblis. Nah, di pertarungan tersebut, Peng Mo dan Lan menunjukkan kehadiran mereka dan memberitahu mereka sedang mengincar King Xi. 兄弟戏强， 本想趁机把你们的人头都是冤家路窄，小鬼难缠。 姐姐我也给忘了吧。 冷琼山一战，我就要让你把吃下去的，要他的人头。 Su Ying pun mencoba melindunginya. Namun di sini King Xi maju untuk menghadapi mereka. Tentu saja King Xi ini bukanlah tandingan mereka. Di sini Su Ying pun maju dan menghadapi mereka. 放心吧，一切有我死。 说了那么多日，这个东坡雪鹰怎么变得那么厉害？死吧！帮我拖住他！ 收拾这两个杂役。 Tidak lama kemudian, Paman Zhong dan Paman Tongsan mendatangi mereka. Su Ying pun meminta mereka untuk membawa King Xi ke tempat Guru Yuan. Namun di saat itu juga, Peng menggunakan jurus andalannya. Namun itu bukan apa-apa bagi Su Ying.
Mereka pun kaget Su Ying ini sudah mencapai tingkat legenda. 没人能伤害。 Ia pun menyerang Peng hingga sekarat. Di sini Peng meminta Lan untuk memanggil kakaknya yang ada Xian Fangyun. Su Ying mengatakan ia tidak akan membunuh mereka jika ia memberitahu siapa yang mengutusnya. Namun Peng Mo tidak bisa memberitahunya karena itu ada sebuah larangan. Jika ia diberitahu, mereka akan dihabisi. Su Ying pun tidak ada pilihan lain untuk menghabisi mereka. Namun Lan tidak membiarkan itu terjadi dan berhadapan dengan Su Ying. Su Ying meminta Kingxi untuk segera pergi. Paman Tongsan pun membawanya pergi karena tidak ingin Su Ying terganggu. Jirong pun ikut pergi bersama mereka. 因为你这是在逼我。 到底还是舍不得杀姐姐呀？ 客气了。玄冰枪法，小心！ Hingga pada akhirnya Peng Mo pun menyerah karena dia tidak ingin Lan terluka. Ia pun membuat kesepakatan kepada Su Ying dan memberitahu siapa yang mengutusnya. 要取你弟弟人头的是崔金宝。 Namun di saat ia sudah memberitahu, Peng ini dihabisi oleh Xiang Fengyun. Di sisi lain, Kingxi dan yang lainnya kebingungan dengan apa yang terjadi di sana. Mereka pun bertanya kepada Guru Yuan mantra apakah itu. Yang ternyata itu bukanlah sebuah mantra, namun itu adalah Daoqi. Paman Zhong dan Paman Tangsan ingin membantu Su Ying. Guru Yuan pun mencegat mereka karena mungkin kedatangan mereka tidak akan membantu. Kingxi yang ingin pergi ditahan oleh Guru Yuan dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumahnya untuk membuat sebuah rencana. Di Longshan, mereka semua kaget ketika tahu kedatangan Xin Fangyun. Anggotanya pun memberitahu mereka berhasil menangkap penjaga Jin Peng dan kedatangan Xian Fangyun disebabkan oleh Jin Peng ini. Mereka pun membawa penjaga itu ke hadapan Lo Xian dan ia pun mengatakan segalanya tentang Jin Peng. Lo Xian pun menyuruh mereka untuk membawanya dan membunuh yang lain. Kembali ke wilayah Elang Salju, kematian dari Peng Mo membuat Lan marah. Dia pun dengan segera menyerang Xiang Fangyun. Namun ia bukanlah tandingannya. Xiang Fangyun pun berhadapan dengan Su Ying dan mengeluarkan kekuatannya. 的是自己，真的称号级可真的。 Di sisi lain, ternyata Jingku ini berada di kota Yushi. Ia sedang menyelidiki perkelahian yang terjadi di sana. Di Longshan, Jin Peng ini disiksa oleh Lo Xian dan mengatakan tindakannya ini akan membuat beberapa organisasi akan marah karena Su Ying ini sudah memiliki banyak prestasi. Di sini Lo Xian pun langsung menghabisinya. Tidak lama kemudian, Jingku pun mendatangi Lo Xian. 见过思安大人。 Ia pun menanyakan kejadian yang terjadi di kota Yushi. Lo Xian pun mengatakan ia sudah menyelesaikan masalah itu dan dia akan pergi ke wilayah Elang Salju untuk menghentikan Xiang Fangyun. Ia pun mengajak Jingku untuk pergi bersamanya. Kembali kepada Su Ying, di sini pertarungan pun terjadi antara dua orang tingkat legenda. 就跟你好好玩玩。 不愧是清河郡第一高手。 气势不错嘛！ Guru Yuan mengeluarkan kekuatannya dan membawa mereka untuk melihat pertarungan Su Ying. 去城堡上空，站稳了。 Nah, sesampai di sana, Guru Yuan pun membawanya pergi dan merencanakan untuk menghadapinya. 好，以老夫之见，所以才非要和领。 Namun di sini, Xiang Fangyun pun melukai para penjaga Su Ying. Di sini, Guru Yuan mencoba untuk berbicara kepada Fangyun, namun ia malah menyerang mereka. Untung saja ada Jingku yang melindunginya. Lo Xian pun datang dan berbicara dengan Xiang Fangyun, yang mana ia mengatakan Jin Peng sudah mencabut misinya dan memintanya untuk segera kembali. Dan jika ia terus melawan, bukan wilayah Elang Salju saja yang akan terlibat, namun organisasi lainnya akan melawannya. Xiang Fangyun pun tidak percaya dengan perkataan Lo Xian dan memintanya untuk membuktikan perkataannya. Lo Xian pun mengatakan Jingku ini ada perwakilan dari organisasi Kuil Air. Nah, di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Xiang Fangyun pun berubah menjadi binatang iblis darah. Melihat hal tersebut, Su Ying pun memancingnya pergi karena dia tidak mau orang-orang tidak bersalah ikut terlibat dalam pertarungan mereka. Ia pun terus membawanya pergi hingga ke tebing awan hitam. 他的目标应该是那里。挑好了吗？ 哈
Di saat Xiang Panyun menyerangnya, Su Ying pun menggunakan kekuatan darah kunonya. Di sini, Xiang Panyun tidak bisa terbang dengan bebas, dikarenakan angin di tempat tersebut. Pertarungan pun kembali terjadi. Nah, di saat Su Ying sudah merasa menang, Xiang Panyun menggunakan tekniknya untuk menyerap Doki milik Su Ying. Akibatnya, pertarungan pun timpang sebelah dan tombak Su Ying pun patah. Melihat hal tersebut, King Shi dan yang lainnya datang untuk melindungi Su Ying. Tidak lama kemudian, ia pun kembali bertemu dengan darah kunonya. Mereka pun saling berbicara, yang mana Su Ying meminta kekuatan lebih untuk menghadapinya. Darah kunonya pun memberitahu kekuatan yang ia berikan bukanlah milik dia maupun milik Yusing, yang mana kekuatan itu berada di surga dan bumi. Ia pun meminta Su Ying untuk mengendalikan dan menjadi satu dengan kekuatannya. Teman-temannya yang terdesak langsung dibantu Su Ying. Darah kunonya memberikan salam perpisahan dan pertarungan sengit pun terjadi. Nah, di saat Su Ying sudah berhasil mengalahkan Xiang Panyun, dia tidak menyangka Pang Yun ini menariknya ke dalam lereng gunung. Dan season 1 pun telah selesai. Sebenarnya ada episode spesial dan season keduanya masih ongoing atau masih berlanjut. Namun karena episode spesialnya berkaitan dengan season kedua, jadi kita tidak akan melanjutkan series ini hingga season keduanya selesai. Saya menyarankan kepada kalian untuk menonton season keduanya terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang alur dari season 1 Lord Su Ying. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari saya, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi mau sarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.